Selamat pagi, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam doa pagi online kita pada pagi hari ini. Dan selalu saja hari baru membawa kepada kita pengharapan yang baru. Dan tentunya berkat-berkat yang baru Tuhan hadirkan bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita boleh bangun di pagi hari ini, terlepas dari berbagai macam hal yang sementara kita hadapi, ada rasa syukur dan terima kasih karena kita masih hidup. Tuhan masih mempercayakan kepada kita kehidupan, dan kita percaya serta kita meyakini dalam kehidupan yang Tuhan percayakan, selalu Dia menopang untuk kita lalui dengan segala kebaikannya. Karena itu mari pada pagi hari ini, saya mengajak kita menyatukan hati dan hidup kita, lalu kita mengambil bagian di dalam doa pagi kita pada hari ini. Mari kita mulai dengan bersaat teduh sejenak, mari kita mulai. Terima kasih Tuhan untuk hidup di hari baru yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk setiap kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang telah kami masuki. Dan kami berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh mengambil kesempatan untuk bersama-sama ada di dalam doa pagi online kami. Kami akan mendengarkan firman yang mengarahkan perjalanan hidup kami, yang semakin menajamkan kami akan firman-Mu, akan kehendak-Mu. Sebab itu kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja dimanapun kami ada. Lewat saluran internet yang ada, kiranya tayangan ini boleh terus menolong kami agar bertumbuh di dalam kasih sayang Tuhan. Bagaimanapun kami berjuang dan bergumul dalam hidup, tapi biarlah semangat untuk terus terhubung dengan Tuhan semakin menguatkan satu dengan yang lain, menjadi bagian yang tidak lepas dari hidup kami. Tolonglah kami dalam karunia Roh-Mu yang kudus, agar pembacaan dan perenungan firman dapat memampukan kami untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Tuhan juga tolong hamba-Mu sebagai pemberita firman, agar semuanya boleh terjadi hanya semata-mata pada kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi ini diambil dari kitab Amos. Kitab Amos pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kitab Amos pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Beginilah bunyi dari Amos 6 ayat 1 sampai 8. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne, dan lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gat orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading, dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari tengah kawanan, binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor, dan berurap dengan minyak yang paling baik, tapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta untuk orang-orang yang duduk berjuntai itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, demikianlah firman Tuhan, Allah semesta alam, aku ini keji kepada kecongkakan Yakub, dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta
isinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, begitulah bacaan kita pada perenungan kita pada pagi hari ini. Biarlah bacaan firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk mengerti apa yang mau kita renungkan secara bersama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, biasanya barang-barang yang asli itu jauh lebih mahal, ya. Kalau orang beli tas yang asli itu harganya bisa puluhan, bahkan ada yang ratusan mungkin kali lipat, ya. Batik tulis ya yang asli buatan tangan itu harganya lebih mahal dibandingkan dengan batik cap yang kodian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Prinsipnya semua yang original itu nilainya lebih tinggi. Semua yang original memakan proses yang lama, itu kualitasnya pasti bagus. Tapi pertanyaannya adalah bahwa untuk mendapatkan barang-barang yang asli itu tentu tidak mudah. Ada kerja keras, ada perjuangan, ada keuletan, dan ada semangat serta daya juang yang tinggi. Baik untuk memiliki tetapi juga untuk memproses barang-barang yang original itu. Hidup beriman juga begitu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Untuk mencapai kualitas iman yang baik itu tidak mudah. Orang berjuang dengan dirinya sendiri. Orang bergumul dengan tantangan demi tantangan. Kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan dunia, tapi pada satu sisi juga ada kehendak Tuhan. Ada perintah-perintah Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan ingin kita kerjakan. Kita diperhadapkan pada kepentingan-kepentingan diri. Kita diperhadapkan pada egoisme diri. Kita diperhadapkan pada sejumlah hal-hal yang membawa kenyamanan bagi diri sendiri, tapi pada sisi lain semua itu mungkin saja bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka pertaruhan untuk menghadirkan kualitas iman yang baik, yang original itu, dia melalui serangkaian perjuangan, pergulatan, bahkan mungkin pengorbanan, ya, konsekuensi yang kita ambil atas dasar hidup beriman kepada Tuhan. Nah, bacaan kita pada hari ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana firman Tuhan datang kepada Amos di tengah-tengah situasi bangsa yang bebal, di tengah-tengah situasi di mana orang terlanjur nyaman dengan kehidupan yang palsu. Lalu mereka mulai menghidupi kehidupan yang seolah-olah asli, tampaknya asli. Artinya bahwa hidup keagamaan dan hidup sosial mereka kelihatannya baik-baik saja. Tapi ternyata di dalam inti dari hidup yang mereka jalani tidak punya nilai sama sekali. Jauh dari kehendak Allah. Yang terjadi dalam konteks Amos, karena itu berita Amos kental sekali dengan ketidakadilan. Bagaimana dia menyuarakan tentang keadilan di tengah-tengah ketidakadilan. Dan ini secara khusus ditujukan kepada para pemimpin, kepada baik pemimpin sosial maupun pemimpin agama, kepada orang-orang kaya, para pemilik modal, yang punya kemampuan atas ekonomi, dan karena itu mereka pada masa Amos adalah orang-orang yang gagal mewujud nyatakan panggilan Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang terjadi pada masa Amos itu adalah orang yang kaya semakin semena-mena. Orang yang kaya semakin punya kedudukan, semakin punya kepemilikan terhadap modal dan ekonomi. Mereka makin melupakan realitas sosial yang ada. Padahal orang-orang ini adalah orang-orang yang akrab dengan hidup keagamaan. Ritual mereka bagus. Hidup keagamaan secara praktek keagamaan mereka bagus. Tapi sayangnya praktek keagamaan itu tidak diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa dikatakan bahwa mereka hidup dalam rasa tentram yang palsu. Yang terjadi misalnya dalam Hari Raya Sukot misalnya sebagai contoh sederhana, itu kalau hari raya itu yang terjadi, itu orang-orang kaya, para pemimpin itu mereka duduk makan di meja panjang, lalu dikelilingi oleh batasan, begitu dibuat semacam batas, dan mereka duduk makan makanan yang berlemak-lemak, makan daging-daging dan semua yang berkualitas. Lalu di luar batas itu, Bapak, Ibu, dan saudara, ada orang-orang miskin yang berdiri menonton orang-orang kaya dan para penguasa ini makan. Apa yang mereka tonton? Mereka tidak sedang menonton, tapi mereka sedang menunggu. Apa yang mereka tunggu? Mereka menunggu orang-orang kaya ini kalau mereka makan, biasanya karena makannya cepat, jadi daging itu tidak dibersihkan seutuhnya dari tulang, asal makan saja. Lalu mereka akan melemparkan tulang-tulang itu ke belakang.
Jadi begitu mereka makan daging, tulangnya dibuang. Begitu mereka makan makanan apapun itu, langsung dibuang ke belakang. Orang-orang miskin yang ada di belakang itu, mereka akan mengumpulkan atau mereka akan memperebutkan sisa-sisa makanan yang dimakan oleh para orang kaya. Itu contoh bagaimana perilaku sosial yang terjadi pada masa Amos. Mungkin situasi kita zaman sekarang tidak begitu. Kita tidak makan lalu kita tidak melemparkan sisa makanan atau mungkin sampah makanan kepada orang lain. Tapi mungkin saja yang terjadi ada di dalam nuansa yang sama. Mungkin kita tidak peduli dengan orang lain. Mungkin kita tahu bahwa ada orang yang membutuhkan kita dan kita bisa melakukannya, tapi kita menutup mata. Gerakan-gerakan batin kita tidak mampu menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Kita dengar firman tiap kali, kita ikut kebaktian tiap waktu. Ritual keagamaan kita mungkin lebih bagus dari siapapun. Tapi ternyata kita gagal mewujud nyatakan itu dalam kehidupan bersama. Itu tepatnya yang terjadi bagi masyarakat maupun komunitas iman pada masa Amos. Itulah sebabnya Amos memberitakan tentang hardik atau tentang bagaimana Tuhan menegur, dan pada akhirnya dia menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan akan membawa mereka di dalam didikan, yaitu berupa pembuangan yang nanti pada waktunya akan terjadi. Nah, ternyata Tuhan keji dan Tuhan tidak suka dengan apa yang terjadi dengan masyarakat dan komunitas beriman yang ada pada waktu itu. Sebab kesalehan mereka dikatakan kesalehan yang palsu. Keagamaan mereka adalah praktik keagamaan yang tidak original. Praktek keagamaan yang dilakukan hanya sebagai sebuah syarat atau sebuah status saja, tapi kehilangan isinya, kehilangan maknanya, kehilangan nilai. Itu sebabnya teks ini mau menolong kita, ibu bapak dan saudara-saudara, supaya kita belajar untuk terus merefleksikan diri dan perjalanan hidup beriman kita. Apakah kita juga ada di dalam situasi serupa? Jangan-jangan kita aktif dalam ritual keagamaan, tapi kita menganggap bahwa itu sudah cukup. Kita berpikir bahwa iman itu hanya sebatas praktik keagamaan. Padahal kita tahu persis Alkitab berkali-kali menceritakan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa ritual keagamaan itu tidak cukup. Sebab ritual keagamaan itu justru harus menjadi langkah awal kita untuk menghidupi kehidupan sosial kita setiap hari. Ibadah-ibadah agama kita itu harus mampu membawa kita pada ibadah sosial kita dengan tulus. Supaya pada akhirnya dimanapun Tuhan menempatkan saudara dan saya, di rumah, di lingkungan, di pekerjaan, di tempat bisnis, dalam pergaulan, ketika memang ada situasi di mana membutuhkan kehadiran kita, bantuan kita, dan kita mampu untuk melakukannya, maka disitulah panggilan orang beriman. Kita tidak menutup mata, kita tidak menutup telinga, kita tidak membatasi tangan kita untuk melakukan sesuatu yang menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Yang terjadi dengan masyarakat pada masa Amos adalah mereka hidup dalam rasa tentram yang palsu. Mereka hidup dalam kesalehan yang palsu. Mereka menikmati kenyamanan yang ada. Tetapi mereka lupa bahwa ternyata standar Tuhan, bahwa ternyata ukuran Tuhan itu berbeda dari apa yang menjadi ukuran mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, lewat perenungan kita pada hari ini, kita mau belajar dan kita mau terus memahami bahwa yang Tuhan kehendaki itu bukan semata-mata ritual keagamaan. Yang Tuhan kehendaki itu bukan semata-mata praktek, ya, doa, renungan, baca Alkitab, dan itu saja, bukan itu saja. Tapi yang Tuhan kehendaki dari kita adalah apa yang sementara kita lakukan dalam praktik keagamaan, kemudian kita wujud nyatakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya sekarang ini kita sedang melakukan ritual keagamaan dalam rangkaian doa pagi online. Jangan berhenti sampai di situ. Tapi setiap firman yang kita renungkan dalam doa pagi ini kemudian menolong kita supaya kita mampu dan kita terus diingatkan dari waktu ke waktu untuk menjalani kehidupan kita dari hari ke hari. Supaya pada akhirnya firman yang kita terima setiap hari, setiap waktu, itu dia mampu membersihkan, dia membawa sirkulasi yang positif, membersihkan kehidupan kita, dia membuang, dia mendetoks iman kita.
supaya hal-hal yang tidak bagus, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang mungkin masih kita pegang dan melekat dengan diri kita padahal Tuhan tidak suka, kita belajar untuk mengikis itu perlahan-lahan. Supaya pada akhirnya kita didapati Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang berubah, bertransformasi, menjadi orang-orang yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Sebab bukan saja ritual keagamaan kita bagus, tapi ritual keagamaan itu menjadi sarana kita untuk berjumpa dengan Tuhan dalam aktivitas sosial kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena itu dimanapun kita ada ketika saudara bekerja di kantor, maka kiranya ibadah ritual itu juga diwujud nyatakan, mengasihi, mengampuni, hidup dalam keadilan, tidak cari muka, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak mempermalukan orang lain, tidak mencari untung sepihak atau tidak mencari nama baik dengan menjatuhkan orang lain, ya, dalam aktivitas kehidupan kita, atau tidak merancang hal-hal yang buruk, tidak mencelakakan orang lain, tidak bersuka cita atas kemalangan yang menimpa orang lain. Ya, tetapi kita mau belajar menjadi pribadi-pribadi yang sungguh hadir dengan nilai-nilai Kristiani yang baik, saling mengasihi, saling mengampuni, saling meneguhkan, merangkul satu dengan yang lain, memotivasi satu dengan yang lain, bersukacita dengan mereka yang bersukacita, menangis dengan mereka yang menangis, dan saling berpengharapan dalam menjalani perjalanan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tentu masing-masing orang punya konteksnya masing-masing. Kita nggak bisa juga mengukur satu orang pada orang yang lain. Prinsipnya, apa konteks kita, apa yang mampu kita lakukan, apa yang Tuhan berikan kesempatan untuk kita kerjakan, maka ambil itu dan muliakanlah Tuhan dalam seluruh perjalanan hidupmu. Sebab hanya dengan cara itu, kita mampu menghidupi iman kita secara real, kita mampu menjalani iman kita secara utuh. Nah, kembali lagi seperti ilustrasi saya di awal tadi, untuk mewujud nyatakan hal-hal yang baik itu butuh perjuangan, tidak mudah. Mungkin kita jadi pribadi atau orang-orang yang boleh jadi tersakiti karena melakukan kebaikan-kebaikan seturut kehendak Tuhan. Tapi disitulah nilainya. Apakah pada waktu kita tersakiti, apakah pada waktu kita terluka, apakah pada waktu kita merasa kok begitu ya? Apakah kita lalu kemudian menjadi selesai? Apakah perbuatan-perbuatan baik kita kemudian berhenti sampai di situ? Ini yang kemudian saya bilang, untuk menghasilkan barang-barang dengan kualitas original, kualitas asli, itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Value-nya atau nilainya tentu melampaui segala sesuatu. Iman yang baik itu tidak pernah melalui proses yang mudah. Tapi iman yang baik itu selalu melalui serangkaian tantangan dan pergumulan, bahkan boleh jadi luka dan air mata. Tetapi iman yang baik itu dia tidak berhenti pada pengalaman kita bergumul. Tapi iman yang baik itu terus-menerus menapaki pergumulan demi pergumulan, untuk pada akhirnya dia menjadi pribadi yang berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab iman yang berhenti hanya pada titik pergumulan, iman itu tidak menjadi inspirasi. Tapi iman yang berangkat melampaui pergumulan, iman itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kita dapat menyaksikan bahwa kita sampai pada sebuah titik tertentu, melawan tantangan demi tantangan, melewati kesulitan demi kesulitan, membangun perspektif yang positif di tengah-tengah suasana yang negatif. Dan di situ kita belajar dan kita menyaksikan bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Peringatan Amos kepada orang-orang Israel pada masanya tentu juga menjadi peringatan pada kita, supaya jangan terlanjur nyaman dengan situasi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi yang dibutuhkan dari kita adalah keluar dari zona nyaman dan temukan apa yang sedang Tuhan titipkan untuk kita lakukan menjadi saluran berkat dalam kapasitas dan konteks kita masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua supaya dalam aktivitas selanjutnya Tuhan dipermuliakan dan saudara-saudara dan saya dapat membuktikan diri di hadapan Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang bertransformasi, memuliakan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati dan Tuhan menopang kita semua. Amin. Mari saudara kita bersatu di dalam doa.
Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk kesempatan merenungkan firman pada hari ini. Kiranya kami terus diingatkan supaya tidak nyaman dengan kehidupan iman yang palsu, supaya kami belajar untuk tidak merasa puas hanya dengan ritual keagamaan, tapi ada juga kehidupan sosial untuk mewujud nyatakan hidup beriman kami di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak situasi, ada banyak kondisi, ada banyak orang yang boleh jadi membutuhkan kehadiran kami. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus memampukan kami supaya kami tidak berhenti hanya pada ritual keagamaan, tapi kami melanjutkan itu dan menghidupinya di dalam hidup kami sehari-hari. Doa kami kiranya Roh Kudus meneguhkan, memampukan dan menguatkan, sebab untuk mewujud nyatakan hal-hal yang demikian tidak mudah. Ada tantangan, ada perjuangan, ada kesulitan. Namun kami percaya ketika Tuhan ada bersama dengan kami, maka kami mampu menapaki semuanya dengan baik. Pagi ini kami berdoa, pertama-tama juga mengingat saudara kami yang juga bergumul dan berjuang pasca erupsi Gunung Semeru. Tuhan, secara khusus bagi masyarakat di Lumajang dan sekitarnya, di Jawa Timur, Tuhan topang mereka di dalam kasih karunia Tuhan. Mungkin mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian. Kami percaya bahwa karya Tuhan terus hadir lewat tangan banyak pihak. Tuhan memberkati supaya setiap kami pun dalam kapasitas dan peran kami masing-masing dapat juga melakukan sesuatu. Kami percaya bahwa kehadiran Tuhan lewat banyak cara, lewat banyak bantuan, kiranya juga boleh memberikan semangat dan sukacita bagi saudara kami untuk melalui masa-masa ini. Tuhan memberkati setiap mereka, supaya di dalam pertolongan Tuhan pun mereka mampu melewati semuanya dengan ketabahan, tapi juga dengan semangat untuk melalui semuanya. Pemerintah, pusat dan daerah, setiap lembaga termasuk gereja yang juga mengambil bagian dalam upaya pertolongan, biarlah semuanya menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang ada di daerah Jawa Timur dan sekitarnya, di Lumajang dan sekitarnya. Kami berdoa menyerahkan seluruh umat kami, seluruh umat Tuhan, mereka yang sedang bergumul dan berjuang dalam sakit, mereka yang terbaring dalam kondisi fisik yang bergumul. Tuhan memberkati dan Tuhan menopang. Tiap upaya pengobatan kiranya terjadi dalam kehendak-Mu. Kekuatan dan kemampuan Tuhan hadirkan, agar mereka juga boleh melalui masa-masa pergumulan ini dengan baik. Ada banyak tantangan dan pergumulan dalam hidup keluarga, relasi dengan orang-orang terkasih. Juga di tengah-tengah kehidupan ekonomi, rumah tangga, kerinduan dan pengharapan pribadi lepas pribadi, pekerjaan, dan usaha. Kami bawa semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menopang. Hikmat Tuhan memampukan kami, supaya pada akhirnya kami dapat melalui semuanya dengan baik, berpengharapan pada Tuhan dan terus meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Lalu biarlah semangat dan pengharapan dalam Tuhan menopang kami untuk terus melangkah dalam sebuah kepastian, melihat karya-karya Tuhan lebih lanjut dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan hidup kami di tengah-tengah berbagai pemberitaan, teristimewa dengan berbagai varian baru COVID-19. Kiranya hikmat Tuhan ada atas kami, supaya kami tidak lepas kontrol. Kami tetap menjadi orang-orang yang saling menjaga satu dengan yang lain, dengan protokol kesehatan. Kami juga belajar menahan diri dari hal-hal tertentu, supaya pada akhirnya kami boleh saling menjaga di dalam kehidupan komunitas, kehidupan keluarga, dan juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kami akan bergerak maju menjalani hari ini. Tuhan berkati dan Tuhan topang kami dalam berkat dan kekuatan yang daripada Tuhan. Ini semua kami doakan dan kami mohonkan dalam satu keyakinan bahwa semuanya terjadi dalam kehendak-Mu, dan biarlah Tuhan menopang kami untuk menerima kehendak Tuhan yang terbaik. Kami nyatakan seluruh doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra Tunggal Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus, Allah Tritunggal yang kami imani dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami,
Lalu biarlah berkat dan anugerah dari Allah Tritunggal menyertai memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah rangkaian doa pagi online kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, tetap semangat, dan ingat untuk terus menjaga protokol kesehatan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.